Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai doa keluarga di hari ini, sejenak kita bersaat teduh. Allah pencipta langit dan bumi. Dia juga yang menciptakan kita manusia. Dia maha segalanya. Dia maha tahu dan punya rencana yang baik untuk hidup setiap orang. Karena itu kepada Allah kita menaruh pengharapan dan menyerahkan semua gumulan hidup kita saat ini maupun masa depan. Mari kita menyatakan pujian kepada Allah dengan melakukan NKB 48. Hanya Dialah yang tahu. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam firman ini, dan kami dimampukan untuk mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Timotius 2 ayat 22
sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah memaknai ulang sebuah kesempatan. Pernah satu kali kita mendengar seseorang mengungkapkan pendapat demikian. Raihlah kesempatan sebanyak mungkin selama masih ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencermati pernyataan tersebut, maka sebenarnya kita mau bertanya dari sebuah pernyataan tersebut, bukankah sepanjang hidup kita itu adalah sebuah kesempatan? Jadi, jika demikian, maka sebenarnya akan begitu banyak atau sudah terlalu banyak kesempatan yang kita peroleh. Sehingga ketika kita memperhatikan kembali pernyataan tadi, raihlah kesempatan sebanyak mungkin, bukankah kesempatan itu sudah diberikan kepada kita dan sebenarnya kita sudah mendapatkannya dan kita bisa mempergunakannya? Hanya saja yang kemudian menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang ada itu untuk membangun diri kita, untuk bisa lebih berkarya, dan terlebih lagi untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Saya teringat ada sebuah lagu yang cukup populer dan mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sering kali menyanyikan lagu ini karena lagu ini cukup indah. Yaitu yang berbunyi demikian syairnya, hidup ini adalah kesempatan. Kemudian dikatakan juga di dalam syairnya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syair ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini, seluruh hidup ini sekali lagi adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau dihitung-hitung seberapa banyak kesempatan yang ada, maka wow, sudah terlalu banyak dan tidak bisa dihitung. Makanya kemudian kita ketika mencermati lagi pernyataan dari seseorang, raihlah kesempatan sebanyak-banyaknya, maka mungkin sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada kita, lalu kita coba manfaatkan sedemikian rupa sehingga kesempatan itu akan sangat berharga dan sangat membangun hidup kita. Maka mungkin pendapat atau pernyataan dari yang dikatakan oleh seseorang tadi mungkin akan sangat benar. Saya kasih contoh demikian. Ketika seseorang dikasih kesempatan untuk menempuh studi, contoh saja di sekolah begitu ya. Lalu kemudian anak tersebut memanfaatkan kesempatan itu hingga akhirnya bisa mencapai kelulusan. Maka boleh dikatakan orang tersebut atau anak tersebut sudah mengambil kesempatan dan mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih lanjut,
Di dalam bacaan kita saat ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak di dalam iman yang dipercayakan untuk melanjutkan tugas pelayanan pekabaran Injil dan kabar baik kepada jemaat di tempat tersebut. Diharapkan Timotius melakukan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya, mempergunakan kesempatan yang ada. Dan Paulus mengingatkan bahwa tugas di dalam pelayanan atau panggilan tersebut memang tidak menjadi mudah, karena ada banyak tantangan dan kesulitan. Dan ternyata salah satu di antara kesulitan yang diberitahukan kepada Paulus adalah ketika orang tersebut untuk tidak mudah atau cepat berbicara atau berkata-kata tanpa berpikir lebih bijak, tanpa berpikir lebih jauh lagi. Sehingga yang penting adalah ngomong dulu, bicara dulu. Dan ini bisa memungkinkan ketika semua sudah terjadi dan dilakukan, maka di belakang kemudian hari kita tidak pernah menyangka bahwa perkataan atau pernyataan yang diungkapkan atau diucapkan oleh orang tersebut justru menghasilkan ketidakbaikan di dalam relasi hubungan dengan sesama. Justru mengakibatkan seseorang menjadi sakit hati, luka batin, menjadi tidak percaya, menjadi marah, menjadi kesal, bahkan tidak lagi mau mengenal atau berdekatan atau berrelasi dengan orang tersebut. Bahkan kemudian kata-kata yang diungkapkan, yang diucapkan demikian cepatnya, justru melemahkan dan mematahkan semangat orang lain dalam melayani dan berkarya dengan kata-kata yang dilakukan, yang diucapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, memang ketika kita menjadi orang-orang yang dipercaya untuk melayani Tuhan, bahwa ternyata memang melayani Tuhan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu, tetapi melayani Tuhan dimanapun kita berada, khususnya di tengah keluarga, maka seringkali ucapan atau perkataan yang cepat dilakukan seringkali menjadikan perkataan atau pernyataan itu menyakitkan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sekali lagi Paulus mengingatkan, Paulus menyatakan bahwa ternyata ketika seseorang, termasuk juga Timotius, dipercayakan untuk menyampaikan kabar sukacita, maka Timotius juga diingatkan untuk menahan diri, menguasai diri, untuk ketika menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik dengan penuh bijak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan kita saat ini, di mana kita sulit untuk bertemu dan berjumpa dengan orang lain, sehingga kita tidak mudah untuk berkata-kata dengan orang lain, dan kemudian diwakilkan melalui tulisan untuk tangan kita mengetik di WA pribadi atau WA group dalam gadget dan handphone kita atau alat-alat yang lain. Maka firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati ketika kita menyampaikan apa yang menjadi maksud kita, walaupun tidak melalui kata-kata, tetapi melalui tulisan yang kita kirimkan melalui WA pribadi ataupun WA group, supaya ketika kita sudah menyampaikan maksud dan hati kita, pikiran kita melalui kata-kata yang tertuang lewat tulisan itu, tidak menjadikan orang lain yang membacanya menjadi kesal, menjadi marah, menjadi terluka, menjadi kecewa, bahkan menjadi tidak mengenal orang lain, menjadi tidak mau mengenal kita, dan kemudian akhirnya yang terjadi dia unfriend, berarti menolak hubungan kita, bahkan kemudian juga bisa jadi menjabri kita, lalu memarah-marahin kita. Nah, Bapak, Ibu, yang Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan ketika kita menyampaikan kata-kata kita lewat tulisan sekalipun, maka jadilah bijak. Biarlah kata-kata kita juga membangun semangat, menghibur, menguatkan. Bahkan di situasi-situasi seperti sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Walaupun
tidak melalui kata-kata yang diucapkan secara langsung, tetapi melalui tulisan, itu juga menjadi sarana untuk kita bisa mengungkap, menguatkan, dan menghibur orang lain. Memang mungkin bisa kita lakukan melalui video call secara langsung ketika kita berbicara, dan itu pun juga menjadi sarana untuk kita menghibur dan menguatkan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada syair lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Menyadarkan kepada kita untuk bijak mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Jadi mempergunakan kesempatan yang ada. Dan kesempatan itu mungkin sekarang kita peroleh lebih banyak di tengah keluarga kita. Dan keluarga inilah, yang ada di sekitar kita inilah, menjadi sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan melalui keluarga kita. Ketika kita berelasi dengan sesama, baik secara langsung maupun melalui media online, kita juga bisa melayani mereka. Hati-hatilah dalam berkata-kata. Biarlah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melayani Dia menjadi bukti bahwa sekalipun melalui kata-kata yang mungkin kita hanya bisa tuliskan lewat gadget kita atau lewat dawai kita atau HP kita, itu pun juga menjadi salah satu upaya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita terus belajar menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menguasai keinginan marah kita, menguasai ketidaknyamanan di dalam hidup kita, dalam diri kita. Bahkan mungkin ketika kita ingin marah kepada seseorang, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa sebenarnya memberikan kemampuan kepada kita untuk mengendalikan diri, untuk kita bersabar. Seperti firman Tuhan tadi katakan, sabar, kelemah lembutan di dalam menyampaikan kabar baik. Dan semua itu diberikan kepada para pelayan, para hamba-hamba Tuhan. Dan siapa itu? Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kesempatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup ini. Hidup yang sampai saat ini Tuhan masih berikan kepada kita. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dan senantiasa datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Kiranya firman Tuhan saat ini betul-betul menguatkan kita, betul-betul mengingatkan kita untuk kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan berdoa untuk doa syafaat Tuhan. Yang pertama, kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah tersedia agar segera dapat diaplikasikan kepada masyarakat, dan kekurangan jumlah vaksin yang tersedia agar dapat diupayakan pengadaannya dengan segera. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa menteri yang sudah dilantik melengkapi kabinet menteri yang sudah ada agar dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun sudah ada himbauan untuk tidak berlibur atau mengadakan perjalanan ke daerah-daerah karena situasi pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perpanjangan PSBB khususnya untuk wilayah DKI Jakarta agar disikapi secara bijak oleh masyarakat, menjadi salah satu cara guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan masyarakat tetap memberlakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kami juga berdoa Tuhan untuk penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, baik karena penyakit maupun akibat terpapar virus COVID-19. Dan juga yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan setiap pribadi dan keluarga kami Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat ini Tuhan
dengan berlandaskan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga menaikkan doa syafaat. Baiklah, kita akan segera mengakhiri persekutuan doa keluarga di hari ini dengan menaikkan satu pujian lagi. PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bangga di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Seperti kita sudah dengarkan bersama-sama firman Tuhan dan renungan saat ini, kita diingatkan untuk mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan penuh ucapan syukur dan mempergunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan melalui karya kita dan melalui apapun yang bisa kita lakukan, sekalipun di tengah situasi yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita bisa melakukan dengan penuh sukacita, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya